Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Dan saat ini kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-80 kalau urutan saya. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifuna idza basatu akhwafa minhum idza qabatu. Al-arifuna adapun orang-orang yang makrifah, idza basatu apabila mereka merasakan atau mendapatkan rasa kesenangan, ya, itu akhwafah, lebih dikhawatirkan minhum dibandingkan minhum dari orang-orang ahli makrifah. Idza kubidu bisa dibaca kubidu. Idza kubitu bila dibandingkan apabila mereka itu mendapatkan rasa sempit atau rasa susah. Artinya bahwa orang-orang yang sudah makrifah kepada Allah itu mereka rasakan rasa rasa khawatir. Mereka rasakan rasa khawatir pada hatinya mereka itu justru ketika mereka itu diberikan rasa leluasa, rasa senang, rasa bahagia. Jadi justru orang-orang makrifah itu ketika diberi karunia Allah, diberi rezeki Allah, diberikan kebahagiaan Allah, diberikan rasa bahagia, rasa senang, rasa lapang hatinya itu akhwafah, lebih khawatir, lebih takut minhum daripada orang makrifah itu. Dibandingkan idza kubidu, ya, dibandingkan apabila mereka itu diberikan rasa susah, rasa sempit, rasa galau. Kenapa? Karena untuk mengukur batas-batas adabnya kepada Allah, ketika mereka diberi nikmat, karunia itu sulit. Ya. Ketika hati mereka diberikan senang, bahagia, untuk mengukurnya itu sulit untuk bisa konsisten terus-menerus untuk selalu muraqabah kepada Allah. Ya, untuk muraqabah kepada Allah. Karena ketika hati itu senang, ketika hati itu merasa lapang, bahagia karena datangnya karunia-karunia Allah itu, ya, yang dominan senang, dan senang itu menjadi konsumsinya nafsu. Nah, ketika nafsu yang nyetir, ketika nafsu yang dominan, maka sulit untuk ngontrol, ya, batas-batas ketika mendapatkan nikmat dari Allah itu. Yang banyak orang itu justru terseret dari nikmat yang diberikan oleh Allah, ya, terseret kepada kemaksiatan. Lupa mereka itu. Dibandingkan dengan ketika mereka itu diberi rasa susah. Kalau diberi rasa susah, galau, sempit hatinya, dimusuhi orang, ya, itu biasanya mereka cepat kembalinya kepada Allah. Ya, kembalinya kepada Allah itu lebih cepat. Maka itu orang-orang ahli ma'rifah itu lebih senang, yaitu dengan diberikan rasa qobet, diberikan rasa susah, dibandingkan ketika mereka itu diberikan karunia, diberikan rasa senang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya itu loh lebih besar, ya, ketika justru diberikan leluasan hati. Hatinya diberi berbunga-bunga, senang-senang, itu mereka itu lebih khawatir. Ya. Qultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, kulluman, adapun setiap orang, futiha yang dibuka, apa alaihi atas man, atau bisa dibaca kulluman adapun setiap orang, Fatahah yang telah membuka, ya Allah alaihi atas man, membuka fi syuhudil ma'ani, untuk bisa menyaksikan
makna-makna di balik lafaz, makna-makna di balik ibarah. Ya. Orang yang dibukakan oleh Allah untuk menyaksikan, untuk bisa menyaksikan nilai-nilai rahasia-rahasia Allah. Dia bisa saksikan keagungan Allah, sifat jalaliannya Allah, sifat kamaliannya Allah, sifat jamalnya Allah. Dia betul-betul bisa menyaksikan itu. Maka orang itu maka adapun orang yang bisa menyaksikan terhadap makna-makna itu arifun, namanya orang makrifah. Fa in tamakkana, maka jika kuat, kalau sudah kuat, ya sudah tamkin, siapa orang arif min syuhudil makna, dari menyaksikan terhadap makna alat dawami secara kontinu, secara terus menerus, fahuwa maka adapun orang itu wasil, namanya orang wasil, mutamakinun yang sudah kuat. Wa illa, maka jika tidak itu artinya bahwa dia menyaksikan kepada Allah itu hanya sewaktu-waktu, temporer saja, ya, tidak wasil, tidak mutamakin. Kalau ada orang seperti itu, fahuwa maka adapun orang yang tidak dawam untuk bisa menyaksikan makna-makna dari kebesaran Allah, maka orang itu namanya sairun, namanya orang yang masih dalam perjalanan. Wa inna makana, dan sesungguhnya ada siapa al-arifu, orang yang makrifah, idza in basato, apabila merasakan rasa senang, bahagia, itu akhwafa, lebih khawatir minhu daripada arif, ya, minhu daripada arif. Idza in qabado, bila dibandingkan ketika dia merasakan rasa galau, rasa sempit, rasa susah. Ya, sebagian penjelasan di atas tadi bahwa orang makrifah itu ketika diberikan rasa senang, rasa gembira, diberikan karunia Allah, itu jauh lebih susah, dirasakan susah oleh mereka itu dibandingkan dengan rasa galau, susah, sedih, sempit. Itu jauh memilih itu. Kenapa kok mereka itu kok senang dengan pemberian Allah dalam bentuk qobet, dalam bentuk susah, dalam bentuk galau, kok beliau itu kok senang itu? Kenapa? Ini alasannya li'annal qobdo. Karena sesungguhnya qobet, rasa susah, rasa sempit, rasa galau itu min sya'nihi, itu min sya'nihi, sebagian daripada keadaannya qobet. Ya, keadaan qobet, keadaan susah itu ayak bido, adapun akan merasakan susah, ya, akan merasakan susah atau memberikan susah an-nafsa, akan nafsu, an hududiyah, dari bagian pangkatnya nafsu. Karena ketika orang itu diberi rasa galau, susah, maka keadaan nafsu itu akan menjadi susah, akan menjadi sempit. Tidak punya rencana apa-apa, dia manut, dia tunduk, dia meneng, karena sudah tidak punya tempat. Nafsunya juga dibuat susah itu, dibuat galau. Akhirnya yang ada, dia terjepit dan dia mesti kembali kepada Allah. Nah, itu yang dipilih orang ahli ma'rifah. Wa min sya'nihi, dan itu sebagian keadaannya qobet, aidon juga as-sukunu. Akhirnya as-sukunu, adapun diem, tenang, begitu ya. Nah, wasukunu, adapun rasa sukun, rasa tenang, rasa diem itu kulu secara keseluruhan itu adabun, menjadi adab, menjadi etika kepada Allah. Ketika tenang, sukun, diem, sudah tidak mau punya rencana apa-apa, karena memang tidak punya apa-apa. Diberikan galau oleh Allah, diberikan rasa susah, tidak diberi apa-apa oleh Allah. Akhirnya dia kembalikan jiwanya, hatinya hanya kepada Allah. Itu kan bagian daripada etika. Lah itu tidak dimiliki oleh orang ketika dalam keadaan inbiasat. Ketika dalam keadaan leluasa itu sulit untuk mengendalikan ketika orang itu diberi kesenangan. Yang banyak kebablasan ketika orang itu diberi karunia oleh Allah, banyak kebablasan. Jadi pengendaliannya lebih gampang ketika orang itu diberikan rasa susah. Lah inilah yang dipilih oleh orang-orang ahli ma'rifah. Wa min sya'nihi,
Wa min sya'ni, dan itu sebagian daripada kondisi atau keadaan. Wa min sya'nil basti. Ya ini. Sebaliknya wa min sya'nil basti, dan itu sebagian daripada kondisi ketika rasa senang. Ayyab sato, maka akan menjadikan rasa senang apa albas an-nafsa, kepada nafsu. Beda ketika orang itu diberikan rasa leluasa, rasa senang, maka yang akan merasakan senang itu adalah nafsu. Nafsunya nggak terjepit, nafsunya senang. Kalau sudah nafsunya senang, wayun syitoha, dan menjadikan giat, terengginas kalau Jawanya, akan nafsu. Akhirnya nafsunya itu punya rencana-rencana, ya. Farubama tabtishu, maka kadang-kadang tabtishu akan bisa menyergap lima kepada sesuatu fihi, di dalam batas hadwa yang ada pun, ya, bagiannya nafsu itu. Fatazila, maka sehingga menjadi terpleset kodamun, yang namanya kaki ini, ba'da subutiha, setelah kuatnya daripada kodam. Bisa babi kilati adabiyah, karena sebab sedikitnya etikanya daripada etikanya daripada nafsu, ya. Walidzalika, oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan kata mutiaranya yang ke-81 kalau menurut kajian saya. Jadi begini, jadi ketika bahwa nafsu itu ketika bisa menyengkram lebih kuat, maka ya itulah bagian nafsu. Kalau itu dibiarkan, saya kira yakin sekuat apapun, ya, kuatnya, ya, seseorang itu, maka akan bisa tergelincir. Jadi ketika saat orang itu diberikan leluasa, kesenangan, itu sulit untuk bisa berdiri di depan atau di atas etika di hadapan Allah. Yang banyak itu banyak kebablasan. Orang dulu baik-baik, ya, ketika belum menjabat, ketika menjabat dia lupa. Yang banyak seperti itu. Ya, biasanya membawa seperti itu karena nafsu. Ya, karena banyaknya tempat-tempat yang basah, tempat-tempat yang enak, karena nafsu yang dominan di situ. Yang senang nafsu karena enak, maka nafsu akan membukakan pintu-pintu lain. Nah, di situ sulit orang untuk bisa menjaga etika kepada Allah pada saat diberikan leluasa, itu sulit. Makanya itu dalam kajian selanjutnya, wala yakfu ala hududil adabi fil basti illa qalilun, wala yakifu, bukan yakfu, wala yakifu, dan tiada akan bisa berdiri seorang makrifah, ya, ala hududil adabi, yaitu di atas atau terhadap batas-batas etika fil basti ketika diberikan leluasa, illa qalilun, kecuali sedikit. Orang itu sulit mengendalikan ketika diberi karunia Allah itu. Sulit biasanya. Ketika hati itu diberi leluasa untuk bisa untuk bisa beretika kepada Allah, ya. Kemudian menyadarkan seseorang ketika dapat karunia, dapat jabatan, pangkat, itu justru akan menjadikan orang itu bisa melakukan jalan yang benar, itu sulit biasanya. Sedikit yang bisa. Qultu, saya katakan, wahum, adapun mereka yang bisa itu adalah ahlut tumakninati, orang-orang yang ada di dalam ketumakninahan, orang-orang yang punya kekuatan, ketenangan, watamkini, dan kekuatan. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka ahlut tumaknina watamkin itu kal jibali rawasi, seperti gunung yang kokoh. Gunung kokoh itu bagaimana? La yuharrikuhum, tidak akan bisa menggerakkan hum kepada jibalur rawasi qabdun, rasa gaulaunya tidak bisa menggerakkan, wala bastun, dan juga tidak bisa menggerakkan kepada jibalur rawasi bastun, yaitu yang namanya
leluasa. Coba itu ditamsilkan seperti gunung yang kuat. Gunung kuat itu tidak akan pernah tidak pernah gampang goyah. Sama dengan orang yang diberikan kekuatan hatinya, diberikan makrifah kepada Allah, orang-orang yang sudah tidak terpengaruh hanya karena syuhudillah, hanya menyaksikan Allah, jadi tidak pengaruh apa-apa. Ketika diberi qobat, dia tidak merasa susah, ya biasa saja. Ya susah dirasakan. Begitu juga ketika diberikan bastet, kebahagiaan, kesenangan, tidak berpengaruh. Karena apa? Kalau tidak berpengaruh, fahum, maka adapun mereka al-tumanina itu malikuna, orang yang bisa mengendalikan al-akhwal akan sesuatu. Akhwal, sesuatu yang datang dari Allah, yang bersifat spiritual itu. Jadi begitu datang karunia, ya dia biasa saja, senang. Begitu datang yang namanya jalalullah, yaitu dipaksa oleh Allah untuk hidup tidak enak, diberikan bangkrut tidak enak, ya mereka biasa saja, tidak berpengaruh. La yukhrijum, tidak menjadikan keluar kepada mereka al-qabdu, al-qabdu rasa sempit. Walal bastu, tidak bisa juga menjadikan keluar mereka al-bastu, yaitu rasa senang. Karunia pemberian Allah ya biasa saja. Anhalatil i'tidali, dari posisi yaitu keseimbangan, dari posisi i'tidal, dari posisi ada di tengah-tengah itu. Bikhilafis sairina, ini berbeda dengan orang yang dalam keadaan berjalan. Bikhilafis sairina, berbeda dengan orang-orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Wa ingkanu, sekalipun ada siapa sairin itu arifina, orang-orang ma'rifah. Farubama fa'innahum, maka sesungguhnya mereka sairin rubama tu'asiru. Nah ini kadang-kadang tu'asiru masih berpengaruh fihim, kepada mereka. Jadi masih berpengaruh kepada mereka, kepada sairin itu apa al-waridatu, pemberian-pemberian yang datang dari Allah. Fayaridu, maka datang alaihim, kepada mereka apa waridul basti. Nah, ketika yang datang kepada mereka adalah waridul basti, diberikan karunia, kesenangan, rasa senang dan lain sebagainya, maka nanti fayukhrijum, bisa menjadikan keluar kepada mereka apa al-bastu itu min haddil adabi, dari batas etika kepada Allah. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, kif alal basati atau alal bisati. Kif, berdirilah engkau, alal bisati, di atas hamparan. Wa iyaka, dan hati-hatilah engkau, wal in bisata, ketika bersama dengan rasa berbunga-bunga atau rasa senang. Hati-hati ya. Wa qala, dan dawuh siapa rajulun, seorang lelaki, di Abi Muhammad Al-Hariri, mengucapkan kepada atau dawuh kepada Syekh Muhammad Al-Hariri radhiyallahu an. Kuntu, ya ini ceritanya rojul kepada si Abi Muhammad. Kuntu, ada aku dulu ala bisatil unsi. Aku dulu pernah ada di dalam hamparan rasa senang. Ada di hamparan, ada di dalam keleluasaan rasa senang. Unsi itu ya. Kalau bahasa Jawa itu gayemi lah. Ewa futiha, dan terbuka atau dibuka alaya, atasku, apa thoriqul basti, yaitu jalan untuk menuju rasa bahagia. Karena memang terbuka, jalan untuk menuju kebahagiaan itu terbuka betul. Ya ternyata fazaliltu atau fazalaltu, kemudian terpleset siapa aku, zilatan, dengan terpleset beneran. Fazaliltu, kemudian aku terpleset zilatan, dengan terpleset beneran. Sehingga dari rasa senang, terbukanya rasa senang, aku diberikan banyak nikmat, diberikan karunia, menjadikan aku terpleset, gak bisa bertahan untuk tetap melihat kebenarannya Allah itu gak bisa bertahan lama. Ketika aku ada di dalam suasana yang bahagia itu, aku terpleset, sehingga fahujibtu, menjadikan aku termahjub,
an makomi dari makomku, sehingga makomku itu menjadi mahjub, sulit untuk usul kepada Allah itu, gara-gara aku diberi banyak kesenangan-kesenangan oleh Allah. Maka kemudian fakaifa, maka itu bagaimana as-sabilu, adapun jalan ilaihi, kepadanya, kepada Allah, ya. Bagaimana sih jalan keluarnya biar aku yang hari ini termahjub itu bagaimana biar terbuka mahjub makomku itu? Fakaifa, maka itu bagaimana as-sabilu, adapun jalan ilaihi, untuk bisa ke makomku. Maka dalani, kemudian menunjukkan kepadaku, alal wusuli, untuk bisa wusul, ilama kuntu, ilama kepada sesuatu, kuntu yang ada siapa aku, alai atas ma. Artinya begini, bagaimana jalannya biar aku bisa terbuka lagi dari mahjub itu? Maka dalani telah menunjukkan aku, jadi aku telah diberikan petunjuk untuk bisa sampai, untuk bisa wusul kembali dari apa yang aku yang ada dalam posisi itu, ya. Aku bisa keluar dari posisi mahjub itu, ilama kuntu alaihi, di mana aku berada. Ilama kuntu alaihi itu artinya di mana aku berada pada saat aku termahjub itu. Ya inilah gara-gara apa? Gara-gara orang diberikan leluasa, diberikan karunia, itu sulit untuk bisa mempertahankan batas-batas adab di hadapan Allah. Fabaka, maka kemudian menangis siapa Abu Muhammad, yaitu Abu Muhammad, waqala, dan dawu, ya, Muhammad rajul tadi dawu, ya akhi, wahai saudaraku, al kullu, adapun segala sesuatu, itu fi qahri hadhil khittati, jadi segala sesuatu dalam hidup itu selalu ada di dalam atau bertempat atau berada di dalam koharnya, di dalam apanya, paksaannya, ya, ada di dalam kohar, ada di dalam paksanya, garis ini, garis takdir ini, ya, garis takdir ini. Hei saudaraku, bahwa segala sesuatu itu semua ada di dalam kohar, ada dalam kuasa takdirnya Allah ini. Lakini akan tetapi aku unsyiduka, akan membacakanmu abiyatan akan bet-bet, ya, abiyatan akan sebuah bet-bet ibadhim kepada sebagian mereka. Wa ansyada yunsyidu wa unsyidu, dan kemudian aku menyenandungkan, membacakan sebuah syair, yaqulu dawuh, kif bidiyari fahadihi atharuhum tabqil ahibbatu hasratan wa tasyawuqan kam qad waqaftu bi rab'iya mustaghfiron an ahliya aw sa'ilan aw musyfiqan fa ajabani da'il hawa fi rasmiha faraqta man tahwal fa izzal multaqa. Kif, diamlah, ya, bidyari, ada di dalam rumah, fahadhi, maka adapun ini diyar, atharuhum, yang menjadikan jejaknya mereka, artinya tempat tinggal mereka. Tabki, akan menangis siapa al-haibatu, para kekasih, hasrotan, karena menyesali, nelongso, wa tasyawukan, dan karena rindu. Kamkot wakiftu, ya, banyak, beberapa, ya, beberapa sungguh aku telah berdiam atau berdiri birubaiha, yaitu ada di dalam rumahnya diyar, mustakbiron, menjadi orang yang menjadi orang yang memberikan kabar an alia, tentang penghuninya diyar, ausailan, atau menjadi orang yang meminta, ya, atau bertanya, sailan, atau menjadi orang yang meminta, au musyfikon, atau orang yang belas kasih.
Fa ajabani, maka kemudian aku dipenuhi, memenuhi kepada aku, diijabailah aku. Telah mengijabai kepada aku abadail hawa, yaitu hawa nafsu, ya gitu. Telah memenuhi aku dail hawa, yang mengajak keinginanku itu, virus mia, di dalam gambarannya hawa. Farokta, kamu bisa berpisah man kepada orang tahwa yang ingin. Siapa engkau? Faiza, maka menjadi mulia engkau al-multaqo, akan pertemuan. Summa allala, kemudian menjadikan alasan, ya, menjadikan ilat atau menjadikan alasan adamal wukufi ala hududil adab fil basti. Tidak bisa orang itu akan berdiri, ya, di atas batas-batas adab ketika dia ada di dalam keleluasaan kebahagiaan. Jadi sulitlah, ya, inilah yang menjadi alasan sulitnya orang, tidak bisa orang berdiri, yaitu di depan atau berdiri pada batas-batas etika ketika diberikan nikmat atau leluasa oleh Allah. Sulit itu mengendalikan. Nah, itu nanti kita pindah kepada kata mutiara berikutnya. Kita akhiri dinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.